المؤمن اللي يفوق يشفع له في البلوى. نستعين على أمور الدين والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam Minhajul Muslim, dan terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlul dhimmah. Kita menjelaskan bahwa akad atau perjanjian kepada ahlul dhimmah ini diberikan oleh pemimpin kaum muslimin kepada orang-orang kafir, yang dengannya kita diwajibkan untuk memberikan keamanan kepada mereka, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang kita sudah jelaskan. Mereka ahlul dhimmah ini adalah orang yang ketika hidup di tengah-tengah kaum muslimin itu harus nampak perbedaannya dengan umat Islam, dan mereka dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti membangun gereja atau tempat-tempat ibadah mereka, baik itu bangunan baru atau bangunan yang sudah rusak, itu juga tidak boleh mereka renovasi. Begitu juga ada pelarangan tidak bolehnya membangun atau membuat bangunan yang lebih tinggi dari bangunan-bangunan milik kaum muslimin. Dan termasuk yang dilarang juga adalah mereka dilarang untuk melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, ya meskipun di dalam agama mereka itu dibolehkan, seperti meminum khamar, berzina atau yang lainnya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwa akad ini, perjanjian dengan ahlul dhimmah ini, itu bisa batal ketika mereka tidak membayar jizyah atau menolak untuk memperbaharui, memperpanjang pembayaran jizyah mereka, atau mereka tidak iltizam, mereka tidak berpegang teguh terhadap hukum-hukum syariat yang berlaku di negeri kaum muslimin yang mereka tempati, atau mereka mengganggu umat Islam ya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka memata-matainya, mereka melakukan perampokan, atau ya mereka berzina dengan salah satu di antara muslimah yang ada. Atau ya akad mereka juga bisa batal kalau mereka mengolok-olok agama Allah atau Allah sendiri dan Rasulnya, begitu juga agamanya dan kitab-kitabnya. Nah, ketika mereka menjaga ini semua, ya seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, maka kita berkewajiban untuk memberikan keamanan kepada mereka. Mereka tidak boleh diganggu, ahlul dhimmah itu tidak boleh diganggu dan dilindungi baik oleh pemerintah, oleh imam, pemimpin kaum muslimin, dan berlaku juga kepada umat Islam secara keseluruhan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Siapa yang mengganggu
siapa yang menyakiti, ya, silakan, siapa yang menyakiti orang-orang yang terikat perjanjian zimmi, para ahlu zimma ini, maka saya adalah lawannya, kata Rasulullah pada hari kiamat. Nah, ini yang berkaitan dengan ahlu zimma yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada malam hari ini kita akan menyelesaikan bab jihad ini sebelum kita masuk ke bab muamalah lainnya, persoalan al-buyu, hukum yang berkaitan dengan jual beli. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, al-maddah tasi'ah, pembahasan yang 9, yang berkaitan tentang gencatan senjata, perjanjian pemberian keamanan dan perdamaian. Yang pertama mengenai gencatan senjata, al-hudnah. Gencatan senjata dengan musuh-musuh Islam, orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin, itu dibolehkan kalau itu memberikan kemaslahatan untuk umat Islam. Kalau ada kemaslahatannya, maka diperbolehkan bagi pemimpin setelah bermusyawarah, ya tentunya dengan ahlu syura dan yang lainnya, dibolehkan untuk memutuskan melakukan gencatan senjata dengan musuhnya, ya, dengan musuh kaum muslimin, ya kalau memang ada kemaslahatan di dalamnya. Ya, dan beliau menyebutkan beberapa contoh seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau baru tiba di kota Madinah. Itu ada gencatan senjata yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang-orang Yahudi, ya, yang waktu itu masih tinggal di kota Madinah. Iya, dan di sekitaran kota Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, kabilah-kabilah itu, kabilah-kabilah Yahudi itu, ketika Rasulullah SAW hijrah dan masuk di kota Madinah, ya mereka tinggal di sana. Ya, dan terikat perjanjian gencatan senjata, tidak boleh saling memerangi antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena ada kemaslahatan yang beliau ingin raih, yang beliau ingin dapatkan. Umat Islam pada waktu itu ketika Rasulullah SAW masih hijrah, baru saja hijrah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu masih dalam keadaan membangun kekuatan, ya, masih dalam keadaan membangun kekuatan, dan tidak ada halangan untuk berdakwah kepada mereka. Iya, berdakwah kepada mereka itu sangat memungkinkan, ya, makanya kemudian gencatan senjata ini, ya, diperlukan. Dan ini juga sekaligus membantah bahwa Islam sebenarnya itu adalah agama yang luas, agama yang luas, ya, tidak saklek, ya, tidak selamanya harus perang seperti yang difitnahkan oleh banyak musuh Islam. Katanya harus perang terlebih dahulu, ya, baru bisa tersebar. Tidak mesti, ya, tidak mesti. Ya, bahkan ketika kemaslahatan lebih besar ketika gencatan senjata, maka akan dilakukan gencatan senjata. Ketika memang tidak ada hal yang mengharuskan kita untuk berperang, maka ya, Islam seperti namanya adalah agama yang salam, agama keselamatan, menjunjung tinggi keselamatan. Ya, rukun yang dibawa, dakwah yang dibawa adalah rahmatan lil alamin. Dan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa jihad itu sebenarnya ada hanya untuk mendobrak penghalang dakwah itu. Ketika tidak ada penghalang dakwah, maka ya kedamaian lebih kemudian dijaga. Nah, gencatan senjata ini, dan ini yang beliau jelaskan di poin yang pertama, ini diperbolehkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika orang-orang Yahudi kemudian mengingkari perjanjian mereka, perjanjian gencatan senjata mereka, maka Rasulullah SAW memerangi mereka, bahkan mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Ini silakan dibaca sejarahnya. Jadi ketika mereka kemudian melanggar perjanjian, ya, maka kemudian Rasulullah SAW memerangi mereka, bahkan mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Kemudian ada yang namanya al-mu'ahadah, perjanjian pemberian keamanan, ya, dan ini juga sifatnya luas. Kalau tadi al-zimma itu hanya pemimpin yang bisa memberikannya, maka mu'ahadah ini, perjanjian pemberian keamanan ini bisa diberikan oleh semua umat Islam, laki-laki maupun perempuan, seperti yang dilakukan oleh Ummu Hani yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu.
Ya, ketika Rasulullah SAW masuk beserta dengan berpuluhan ribu pasukannya untuk menaklukkan kota Mekah, ya Rasulullah SAW mengatakan, "Man dakhala baita Abi Sufyan," siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan maka dia akan selamat. Ya, rumahnya Abu Sufyan pada waktu kecil. Tidak mungkin seluruh penduduk kota Mekah bisa masuk di situ. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan lagi, "Man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin." Siapa yang masuk di Masjidil Haram maka dia aman, tidak boleh ada yang mengganggunya. Ya. Dan juga masjid pada waktu itu masih sangat kecil, tidak mungkin seluruh umat Islam bisa masuk di situ. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, siapa yang masuk ke rumahnya, ya tidak berada di jalan, maka dia aman. Ya, artinya kalau dia berada di jalan berarti dia siap melawan pasukannya Rasulullah. Makanya tidak diberikan keamanan. Ya, tetapi kalau mereka masuk ke rumahnya berarti mereka memang tidak berniat untuk melawan pasukannya Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sebenarnya menjunjung tinggi keselamatan. Yang tidak serta-merta harus perang terus, tidak. Ya, makanya kemudian siapa yang masuk ke rumahnya maka kemudian aman. Pada waktu itu ada seorang laki-laki dari kaum musyrikin yang berlari, dikejar oleh seorang sahabat yang kemudian lari, dan tempat yang paling dekat pada waktu itu adalah rumahnya Ummu Hani. Ya, dia kemudian masuk ke rumah Ummu Hani meminta perlindungan. Ummu Hani kemudian mengatakan, "Ini saya akan lindungi." Ya, dan ini disampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memberikan janji keamanan kepada si fulan." Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya siapa yang diberikan janji keamanan kepada Ummu Hani, maka janjinya Ummu Hani adalah janjinya seluruh umat Islam. Ya, ada mu'ahadah ini, pemberian perjanjian ini diperbolehkan di dalam Islam. Ya, diperbolehkan di dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri melakukan beberapa perjanjian, dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Nabilahum bi'ahdihim wa nasta'inullah alaihim." Ya, kita akan memenuhi janji kita kepada mereka, dan kita akan meminta pertolongan kepada Allah di dalam melawan mereka. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin." Ya, kecuali orang-orang yang kalian mengikat perjanjian dengannya di sekitaran Masjidil Haram, jangan diganggu itu. Ya, kalau mereka istaqamu, mereka memenuhi janji mereka, fastaqimu lahum, maka penuhilah janji kalian kepada mereka. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah mengharapkan darahnya orang-orang yang terikat perjanjian ini tidak boleh ditumpahkan. Ya, tidak boleh ditumpahkan. Ada yang diberi janji keamanan maka tidak boleh diganggu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarith raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang-orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya, jadi jangan modal semangat saja. Ya, jangan modal satu dua ayat saja. Ya, ada yang membaca ayat 40 haitu wajadtumuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun kalian mendapati mereka. Jangan itu yang diterapkan satu-satunya dalil. Jadi pokoknya kalau ketemu sama orang kafir, bunuh dimanapun kita ketemu dengannya, tidak boleh. Kenapa? Karena ada dalil lain yang juga menjelaskan bahwa ada orang-orang non-muslim yang tidak boleh diganggu. Ya, dan orang-orang yang non-muslim yang kita boleh tumpahkan darahnya adalah orang-orang yang memang betul-betul memerangi umat Islam, yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW punya sifat seperti yang beliau sebutkan dalam hadisnya, "Inilah afisul ahad." Saya adalah orang yang tidak pernah melanggar perjanjian. Wala ahdisul bur. Dan saya adalah orang yang tidak pernah menahan utusan musuh kalau ada yang datang kepada saya. Jadi kalau ada utusan yang datang membawa surat, membawa informasi dari pasukan musuh, itu tidak boleh diganggu. Itu tidak boleh. Oh, ini kesempatan nih. Ya, ada satu musuh, ada satu nyawa yang mengantarkan dirinya sendiri. Ya, pokoknya
Semuanya langsung dipenggal, tidak. Ya, Rasulullah SAW jangankan memenggalnya, menawarnya saja itu Rasulullah SAW tidak lakukan. Dan ini juga termasuk di antara etika di dalam berjihad, di dalam berperang. Ya, di samping etika ada perang yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat ada pada perangnya seperti apa? Apa yang tidak boleh dibunuh? Kita tidak boleh membunuh anak kecil. Ya, baik itu bayi maupun balita, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh tokoh-tokoh agama. Ya, dan ketika kita membunuh, kita tidak boleh melakukan mutilasi. Ya, tidak boleh dicincang ininya, tidak boleh dihancurkan jasadnya. Ada etika-etika di dalam berperang. Ya, ada etika-etika di dalam berjihad. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, sisinya di satu sisi ada kebenarannya, tetapi pedangnya umat Islam berbeda dengan pedangnya orang-orang di luar Islam. Iya, silahkan baca sejarah. Ketika terjadi penaklukan umat Islam, maka mereka sangat menjaga etika-etika ini. Dan bisa dibandingkan kalau satu daerah itu kemudian dikuasai, itu kemudian dijaga oleh orang-orang non-muslim. Lihat bagaimana pedangnya, lihat bagaimana senjatanya. Senjata mereka adalah senjata yang tidak punya mata. Mau itu anak kecil, mau itu perempuan, mau itu tokoh agama, semuanya dibunuh, semuanya dibantai. Bahkan tidak cuma dibunuh, wanita-wanita diperkosa. Bahkan bukan cuma dibunuh, tubuh-tubuhnya kaum muslimin yang mereka bunuh itu kemudian dimutilasi, dipotong-potong, dicincang-cincang. Jadi ini yang membedakan kita dengan non-muslim di sepanjang sejarah. Silahkan dibaca di sepanjang sejarah. Baik itu di kota Mekah dahulu, bagaimana perang Uhud, perang Badar dan seterusnya, perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, penaklukan Konstantinopel, penaklukan Palestina dan seterusnya. Yang kita akan dapati itu bahwa umat Islam sangat menjaga etika-etika di dalam berperang, berbanding terbalik dengan orang-orang non-muslim. Nah, ini di antara sifat Rasulullah SAW. Dia tidak melanggar perjanjian dan dia tidak pernah menyakiti, menawar, melukai atau bahkan membunuh utusan pasukan musuh ketika utusan pasukan musuh itu mendatangi kaum muslimin. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan di sini adalah as-sulh, perdamaian. Ya. Apa perdamaian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sulh apa namanya? Sulhul Hudaybiyah. Ya, Rasulullah SAW pernah mengikat perjanjian perdamaian. Iya, perjanjian perdamaian Sulhul Hudaybiyah. Selama sekian tahun tidak boleh ada yang saling menyerang antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau memang itu ada kondisi yang memaksakan kita untuk melakukan hal itu, atau ada kemaslahatan yang mau kita raih, ada kemaslahatan yang mau dicapai oleh kaum muslimin, maka kemudian dilakukanlah perjanjian perdamaian ini. Seperti kata beliau, Rasulullah pernah melakukan Sulhul Hudaybiyah bersama dengan penduduk kota Mekah. Rasulullah SAW pernah mengikat perjanjian perdamaian dengan penduduk Najaran, di mana mereka membayar upeti pada waktu itu. Begitu juga Ahlul Bahrain, penduduknya Bahrain, yang pada waktu itu membayar jizyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jenis-jenis perjanjian perdamaian gencatan senjata yang boleh dilakukan pada saat berperang, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-10 tentang pembagian ghanimah atau pengertian ghanimah, pengertian al-fai, al-kharaj, al-jizyah, an-nafal, dan bagaimana pembagiannya. Yang pertama ghanimah. Apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta rampasan perang yang didapat kaum muslimin itu setelah melalui proses peperangan.
Ya, setelah melalui proses peperangan. Garis bawahi, setelah melalui proses peperangan. Ya, karena ada harta rampasan juga, ada harta yang akan diambil oleh kaum muslim pada saat perang yang tidak dilalui proses peperangan. Ya, lari musuhnya. Itu bukan ghanimah namanya. Ya, yang namanya ghanimah, yang musuh itu berperang dengan kaum muslimin, mereka kalah, lalu kemudian harta mereka tertinggal. Ya, itu namanya ghanimah. Itu namanya ghanimah. Bagaimana pembagiannya? Seperlimanya untuk Rasulullah, ya, seperlimanya untuk pemimpin. Yang seperlimanya ini Rasulullah SAW memiliki hak sepenuhnya untuk menyalurkannya. Ya, dia punya hak untuk memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat Islam atau untuk kaum muslimin. Ya, terserah Rasulullah SAW mau yang memanfaatkannya seperti apa. Adapun 4/5-nya atau sisanya, ya 4/5-nya atau sisanya itu dibagi ke seluruh pasukan yang hadir di medan perang. Ingat, yang hadir di medan perang, baik dia membunuh satu orang atau tidak membunuh sama sekali, satu orang, dua orang, tiga orang yang dibunuh, ya dia menembakkan senjatanya atau tidak, yang jelas ketika mereka hadir di peperangan itu mereka berhak untuk mendapatkannya. Kalau terjadi peperangan misalnya di sini, misalnya di Manisa, ada yang paling belakang, cuma berjaga-jaga saja. Kemudian menang kaum muslimin. Baru mau maju sudah kocar-kacir musuhnya, sudah lagi musuhnya. Dia belum sempat menembakkan senjatanya. Ada harta rampasan perang yang sangat banyak. Dia juga berhak untuk mendapatkannya, meskipun dia tidak menembakkan senjatanya. Ya, karena Umar mengatakan di dalam salah satu perkataannya, al-ghanimah liman syahidal waqa'ah. Ghanimah itu diperuntukkan bagi siapapun yang menghadiri peperangan. Siapapun yang menghadiri peperangan. Mungkin kalau kita ini gembira sekali. Tapi kalau mujahid sejati itu justru mengatakan, wah, kita tidak syahid lagi. Karena mujahid itu, ghanimah itu nomor 2. Keselamatan itu nomor 2. Yang mereka biasanya itu cari adalah asyhadah. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 1/5-nya untuk Rasulullah atau pemimpin kaum muslimin yang dia punya hak untuk memanfaatkannya dimanapun untuk kemaslahatan Islam atau kaum muslimin. 4/5-nya dibagi ke seluruh pasukan. Dan pasukan ini berbeda, ada pasukan kavaleri, ada pasukan infanteri. Apa itu kavaleri? Berkuda. Pasukan berkuda dengan pasukan infanteri. Pasukan darat. Pasukan apa namanya? Bukan darat ya. Pasukan yang cuma jalan kaki saja. Tidak pakai kendaraan. Kalau pasukan infanteri itu, kalau pasukan kavaleri itu, maka dia diberikan 3 saham. Dia diberikan 3 saham. Dan kalau infanteri itu cuma 1. Jadi 1/3. Begitu pembagiannya. Kenapa kira-kira? Pakai ongkos. Pakai mengongkos. Kendaraannya ada ongkosnya. Makanya kemudian dia mendapatkan lebih. Jadi kalau di zaman dahulu itu onta dikasih makan, dikasih minum, dikasih perawatan. Kalau yang berjalan kaki cukup makan untuk dirinya saja. Makanya pasukan kavaleri itu mendapat 3, kemudian pasukan infanteri itu mendapatkan 1. Ketentuan pembagian ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Surat Al-Anfal ayat 41. Surat Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ketika kalian mendapatkan ghanimah, apapun yang kalian dapatkan, maka sesungguhnya untuk Allah 1/5 dan untuk Rasulnya, dan untuk orang-orang terdekatnya, orang-orang yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ini makanya kita katakan tadi Rasulullah dia tidak mengambil untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemanfaatan kaum muslimin dan umat Islam. Jadi dia bisa bagi ke fakir miskin dan yang lainnya. Itu maksudnya. Pemimpin juga seperti itu. Ketika dia mendapatkannya, dia memanfaatkannya bukan cuma untuk dirinya, tetapi untuk umat Islam dan kaum muslimin. Begitu ketentuannya.
Kemudian ada tanbih yang beliau sebutkan di sini. Ada hal yang penting yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, yusyarikul jishu sarayahu fil ghanimah. Ketika umat Islam mengirim utusan sebuah mengirim pasukan invasi misalnya untuk melakukan invasi ke satu daerah, dan kemudian mereka membawa pulang ghanimah. Ini saraya tidak untuk berperang, hanya untuk misalnya memata-matai untuk apa dan seterusnya. Ya, pasukan utusan misalnya, ya, seperti itu. Lalu ternyata dia mendapatkan ghanimah, maka seluruh pasukan yang ada yang berjaga-jaga di markas itu juga mendapatkan ghanimah yang sama. Ya, jangan bilang ya cuma saya yang berangkat, ya, saya tidak akan bagi, tidak seperti itu, tapi juga akan dibagikan ke yang lain. Ya, seperti itu. Makanya beliau mengatakan la taqassu bisariyah wahdaha. Nah, ini tentang ghanimah. Kemudian ada yang namanya al-fai. Ya, tadi itu ghanimah, sekarang al-fai. Apa itu al-fai? Itu tadi yang kita katakan harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin yang tidak melalui peperangan. Ya, pas diserang, lari pasukan, lari musuhnya. Ya. Nah, harta ini dinamakan al-fai. Harta yang didapatkan oleh kaum muslimin ini dinamakan al-fai. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Fai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya dari penduduk sebuah desa, sebuah kota. Walillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Iya. Beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, imam untuk harta al-fai ini juga memiliki hak yang sama seperti ghanimah. Ya, dia mendapatkan khumus seperlima dan dia bisa manfaatkan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Dan ini juga ikhwan sekalian, salah satu di antara faedahnya ini, pelajaran ini, kita bisa tahu artinya ini, ayat ini, ma'afa Allahu ala rasulihi di surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu di berapa? Di berapa itu Al-Hasyr? Iya. Jangan antum cuma baca juz 30 saja. Kenapa orang biasanya terbata-bata membaca ayat-ayat yang di tengah-tengah Al-Quran? Itu karena jarang dibaca itu, jarang sampai bacaan kita di situ. Ya. Nah, salah satu di antara faedahnya kita bisa tahu, oh ternyata ma'afa Allah. Ya, seperti ayat itu tadi, ma ghanimtum min syai'in, ternyata ghanimtum yang dibahas ini adalah ghanimah. Nah, ini penting ini kalau yang seperti ini dipahami hal-hal yang seperti ini. Nah, ini apa yang dimaksud di sini adalah baik. Nah, ini baik ya, ikhwas sekalian. Kemudian ada juga yang namanya al-kharraj. Al-kharraj ini adalah upeti, ya, atau tidak apa-apa kita terjemahkan pajak yang dikenakan di tanah. Dan sebenarnya pajak ini konotasinya jelek ya. Ya, lebih tepat sebenarnya kalau kita katakan kharaj tadi, kharaj. Bagaimana terjemahannya di situ? Pajak bumi. Jadi diterjemahkan pajak bumi. Tapi sebenarnya kalau saya lebih cocok kharaj. Ya, kharaj. Ya, kharaj ini adalah pembayaran yang dikenakan di tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Yang didapatkan dari peperangan. Jadi ketika ada tanah yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat berperang, di sini beliau mengatakan annal imam mukhayyar, pemimpin diberikan pilihan. Tanah yang sudah dikuasai itu, apakah dia mau bagi kepada pasukannya untuk pasukannya, atau dia akan wakafkan tanah itu untuk kaum muslimin. Dia akan wakafkan, jadikan tanah itu sebagai miliknya umat Islam. Bagaimana maksudnya miliknya? Nah, ketika sudah dijadikan wakaf, jadi diberikan kesempatan oleh orang yang mengelolanya dan yang mengelolanya itu membayar
kharaj. Kharaj ini yang kemudian ya masuk ke kas negara yang kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya itu maksudnya. Itu maksudnya kharaj ini. Ya. Dan yang mengelolanya di sini beliau sebutkan bisa siapapun juga, bisa seorang muslim, bisa alun dimmah atau kayak yang lainnya. Kharaj ini dibayarkan setiap tahun. Ya, dibayarkan setiap tahun. Dan ini pernah dilakukan oleh beberapa pemimpin kaum muslimin seperti Umar. Ya, ketika menaklukkan kota Syam, negeri Syam. Ya, begitu juga ketika menaklukkan Irak dan Mesir. Ya, Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian beberapa tanah di situ itu diwakafkan untuk kaum muslimin dan kemudian upetinya diambil setiap tahunnya. Ya, diambil setiap tahunnya. Kemudian beliau mengatakan, ketika seorang imam mengikat perjanjian dengan musuh dengan bayaran kharaj, ya, jadi diberikan keamanan dengan catatan mereka harus membayar jizyah dan kharaj. Tanah-tanah yang mereka yang mereka kelola di negerinya kaum muslimin itu kemudian dikenakan pajak. Nah, kalau yang mengelolanya ini non-muslim dan mereka masih Islam, ya, mereka masuk Islam, di tahun pertama misalnya mereka membayar kharaj, di tahun kedua mereka masuk Islam, kata beliau, masuk Islamnya itu menggugurkan pajaknya. Ya. Dan memang sebenarnya pajak itu sekalian hanya diperuntukkan sekali dilengkap ini. Nanti saya dimusuhi sama orang pajak. Ya, pajak itu sebenarnya itu sekalian itu dikenakan kepada non-muslim. Ya. Adapun umat Islam itu kewajibannya adalah membayar zakat. Ya, membayar zakat, begitu sebenarnya ketentuannya. Ya, dan selalu kembali kemaslahatannya itu ke kaum muslimin. Dan ada fatwa yang mungkin tidak bukan tempatnya di sini kalau kita sebutkan. Yang mau tahu fatwa itu tentang pajak itu ya silakan nanti. Nah, ini yang berkaitan dengan kharaj. Ya, kemudian yang kelima, jizyah. Ini pertanyaannya Anis pada pertemuan yang lalu. Jizyah itu adalah pembayaran yang dibayarkan oleh musuh umat Islam. Iya, untuk menghindari diperangi. Jadi kalau kaum muslimin misalnya mau menyerang, itu sebelum diserang itu ditawarkan dulu masuk Islam. Kalau masuk Islam selesai, tidak ada perang. Kalau dia tidak mau masuk Islam, ya mereka ditawari bayar jizyah kalau begitu. Iya, bayar jizyah. Jadi mereka membayarnya itu memang dengan penuh ketundukan. Ya, itu bedanya. Kalau visa itu tidak, sukarela dan bayar setiap sekali masuk. Kalau jizyah itu biasanya itu dibayar setiap tahunnya. Ya, dibayar setiap tahunnya di akhir tahun. Makanya di sini beliau sebutkan nihayatul haul. Ya, dibayarkan tukhad min ahli dhimmah nihayatul haul. Itu diambil dari seluruh ahli dhimmah. Ya, orang-orang yang diberikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin itu di akhir tahun, di akhir haulnya. Ya, kalau visa itu setiap kali masuk itu bayar visa. Kalau ini tidak, itu memang mereka membayar dengan penuh ketundukan. Yang tidak mau masuk Islam, kita akan perang. Iya, dia tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Ya, bayar jizyah. Diambil setiap tahunnya. Beliau sebutkan 4 dinar emas. Ya, diambil dari laki-laki yang baik. Tidak diambil dari anak kecil, tidak diambil dari perempuan, dan gugur kewajiban orang-orang fakir di antara mereka kalau mereka adalah orang-orang miskin. Lihat bagaimana indah Islam. Ya, tidak semena-mena juga. Diambil tidak diambil dari orang-orang fakir dan orang-orang yang memang tidak mampu untuk mencari nafkah karena penyakit misalnya atau yang seterusnya. Ya, itu digugurkan, itu tidak diberikan. Berapa jumlahnya? 4 dinar. Ya, dan sebenarnya ketentuan 4 dinar ini di beberapa riwayat, saya tidak tahu ada tidak di catatan kakinya buku nyantum. Ya, bisa juga diambil di bawahnya itu. Ya, bisa juga diambil di bawahnya itu. Seperti disebutkan di sini dalam riwayat catatan kaki, Rasulullah SAW mengambil dari ahli Yaman itu 1 dinar saja.
dan beliau mengambil dari penduduk Syam itu 4 dinar. Jadi kadang beliau mengambil 1 dinar saja di penduduk Yaman, dan penduduk Syam mengambil 4 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu berapa? 4.250-an. 4/4 gram emas kurang lebih. Ya, jadi kalau harga emas naik sekarang, naik itu. Ya, kalau 1 juta sekarang berarti 4 jutaan lebih. 4 jutaan. Ya, dibayar setiap tahunnya. Ya, coba bayangkan kalau kita taklukkan misalnya Israel, mereka harus membayar jizyah. Jadi setiap satu orang balik harus membayar segitu. Ya, berapa uang yang akan diberi kaum muslimin setiap tahunnya misalnya. Ya, seperti itu ya. Ya. Ayat yang menjelaskan tentang itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billah." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, yang tidak beriman terhadap hari akhir, wala yuharrimuna ma haramallah, orang-orang yang tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, wala yadinuna dinal haq, orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka membayar jizyah, artinya di bawah sabir, dalam keadaan tunduk patuh. Ada ketundukan, ada kehinaan yang kelihatan ketika mereka membayarnya, karena mereka menyerah. Ya, ketika mereka diperang dan kemudian mereka membayar jizyah. Ya, jadi beda. Ya, meskipun kita katakan persamaannya, orang-orang yang membayar visa itu adalah orang-orang yang dijamin negara keselamatannya, juga tidak boleh diganggu. Ya, juga tidak boleh diganggu. Kalau satu orang muslim saja memberikan jaminan keselamatan kepada orang non muslim, itu tidak boleh diganggu, terjaga nyawanya, hartanya dan semacamnya, maka apalagi kalau yang memberikan jaminan itu adalah negara. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan masalah ini adalah an-nafal. An-nafal itu, ya, apa terjemahannya di situ? Tambahan, ya, bonus. Ya, betul itu tambahan. Yang biasanya diberikan kepada pemimpin, kepada orang-orang tertentu yang diberikan tugas kemiliteran. Yang diberikan tugas kemiliteran. Ya, dia biasanya diberikan komisi tambahan. Ya, dia diberikan komisi tambahan 1/4 misalnya, atau tidak lebih dari 1/3 ketika mereka sudah kembali menyelesaikan tugasnya. Jadi dikasih bekal dulu, lalu kemudian ketika mereka pulang, mereka kembali diberikan tambahan komisi. Ya, mereka juga diberikan tambahan komisi. Habib bin Maslamah mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW memberikan 1/4 di awal kalau mereka mau berangkat, orang-orang yang diberikan komisi ini, nafal ini, dan 1/3 ketika mereka kembali. Iya, ketika mereka kembali. Nah, ini yang berkaitan tentang an-nafal, harta-harta yang atau beberapa yang berkaitan dengan masalah uang. Kemudian terakhir yang menutup pembahasan bab jihad ini adalah pembahasan tawanan perang. Ya, tawanan perang itu diapakan? Ya, tawanan perang itu diapakan? Ya, di sini beliau mengatakan ahlul ilm, para ulama kaum muslimin berbeda pendapat tentang orang-orang yang ditawan, orang-orang kafir yang ditawan. Apakah mereka dihukum mati? Ya, apakah mereka dieksekusi? Ataukah mereka dibebaskan dengan ketentuan mereka membayar uang tebusan? Atau mereka dijadikan budak? Atau mereka dijadikan budak? Ya, kenapa mereka berbeda pendapat? Kenapa orang berbeda pendapat? Beliau mengatakan karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu adalah ayat-ayat yang sifatnya mujmal, global. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan fadhurubur riqab. Ya, dan pengganglah leher-leher mereka. Ya, Allah juga mengatakan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Ya. Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu mendapati mereka. Ya, dan Rasulullah SAW sendiri, ya, di beberapa kesempatan kadang mengeksekusi, kadang juga membebaskan dengan uang tebusan, dan beberapa di antara mereka ada yang kemudian dijadikan budak.
Ya, ada kemudian dijadikan budak. Dan jumhur ulama melihat bahwa pemimpin diberikan pilihan, diberikan dia punya hak untuk memilih apakah dia mau mengeksekusinya atau kemudian dia membebaskannya dengan tebusan serat, atau memaafkannya atau menjadikannya sebagai budak. Dan ini kembali kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ya, ini kembali ke kemaslahatan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW juga melakukan hal itu. Ya, Rasulullah SAW sebagaimana kata beliau ini dari jumhur, beliau kadang melakukan itu, kadang mengeksekusi, kadang menjadikannya budak, kadang membebaskannya, dan kadang mengambil uang tebusan dari orang-orang yang terkena ini. Nah, sedikit tentang budak, sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini kalau terjadi perang, banyak yang salah kaprah. Mereka beranggapan budak itu pokoknya mau diapakan saja bebas. Nah, seperti misalnya kalau kita dapatkan ada wanita-wanita di antara mereka kemudian dijadikan budak, memang ada kebebasan, untuk menggauli misalnya kalau ada wanita yang dijadikan budak. Tapi itu berlaku bagi budak-budak yang tidak ada suaminya. Ini penting. Jangan ada mengatakan, oh sudah, biar ada suaminya, jangan juga. Tidak sebenar-benar seperti itu. Itu kalau budak berlaku ya. Dan Rasulullah SAW sendiri di dalam banyak hadisnya, dan ini menunjukkan tentang ajaran Islam tentang perbudakan ini banyak memotivasi tentang pembebasan budak. Ya, kesalahan-kesalahan yang ada biasanya itu tebusannya adalah membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Ya, dan sebenarnya perbudakan ini ada sebelum agama Islam ada. Nah, jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa perbudakan itu hanya dikenal oleh orang-orang. Tidak. Ya, bahkan sebenarnya kalau mau jujur kita katakan bahwa Islam itu datang untuk sebenarnya, ya bahkan secara ini beberapa ulama mengatakan secara berangsur itu untuk sebenarnya tujuannya membebaskan, menghapuskan perbudakan itu dengan banyak memberikan motivasi untuk membebaskan budak. Ya, untuk membebaskan budak. Orang yang misalnya di siang hari di bulan Ramadan, dia menggauli istrinya, dia bersetubuh dengan istrinya, maka apa hukumnya? Itu membebaskan budak. Ya, dan banyak yang lainnya. Ya, makanya ulama mengatakan sebenarnya Islam itu datang, ya ajarannya secara berangsur sebenarnya itu kalau mau dilihat, dipahami itu membebaskan perbudakan ini. Nah, ini terus sekali yang dimuliakan, ini perlu untuk kita sampaikan. Iya, dan sekali lagi perbudakan itu ada bahkan sebelum adanya Islam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, pembahasan selanjutnya ya. Insya Allah pembahasan yang ringkas. Jadi ini pembahasan terakhir kita sebelum kita masuk ke jual beli. Pembahasan seputar perlombaan dan olahraga yang diperlombakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Bagi kelima itu yang dapat semua pasukan. Iya. Terus yang ini bagaimana dapat? Tidak, dia tidak dapat. Dia dapat syahadah dan itu lebih mulia dibanding ghanimah. Iya. Jadi tidak boleh kita katakan ya dapat juga dan ghanimahnya menjadi waris. Tidak. Ya. Tidak. Yang meninggal itu dapat syahid. Dianggap mati syahid dan tidak mendapatkan. Yang mendapatkan itu ya dia. Makanya disebutkan dalam hadis itu dari penjelasan kita yang lalu, jadi keutamaannya jihad itu kalau dia meninggal mati syahid, kalau dia hidup diselamatkan oleh Allah maka dia mendapatkan, boleh saja mendapatkan ghanimah. Seperti itu. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita masuk fis-sibaq al-fasl tadi, pembahasan yang kedua, poin pembahasan yang kedua fis-sibaq tentang perlombaan dan olahraga badan dan olahraga akliyah. Ya, senam jasmani dan senam otak. Olahraga ikhwas sekalian, di sini beliau sebutkan
itu dikenal juga di zaman Islam itu mulai ada. Iya. Ada olahraga berkuda yang semisalnya. Yang olahraga ini kata beliau, ini sebenarnya tujuannya untuk melatih fisik, menjaga kebugaran, yang dengannya nantinya itu bisa membantu kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan olahraga itu ada di zaman dahulu, itu bukan untuk mendapatkan uang. Itu bukan untuk mendapatkan uang. Boleh mengatakan lam yakunil gharad minha al-husul 'ala al-mal wa jah. Ya, bukan tujuannya pada waktu itu untuk mendapatkan uang atau mengumpulkan uang. Wala syuhara wa habbatuhu, bukan juga untuk kepopuleran seperti yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, pemain-pemain olahraga itu menjadi bintang-bintang yang dikenal, yang punya popularitas, punya ketenaran. Ya, tidak juga. Ya, bukan tujuannya untuk itu. Bukan tujuannya untuk merusak. Ya, bukan tujuannya untuk merusak, untuk menjadi gaya hidup yang merusak. Ya, seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang ini, di mana banyak bintang-bintang olahraga kata beliau itu menjadi idola dan kemudian menyebabkan kerusakan dengan gaya hidup mereka yang dicontoh oleh orang-orang yang melihatnya. Ya, dicontoh oleh orang-orang yang melihatnya. Beliau mengatakan maksudnya olahraga ini, ya, sekali lagi untuk ketakwaan, ya, untuk mendapatkan kemampuan fisik, untuk mendapatkan kesehatan badan, kesehatan jasmani di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini menjadi disyariatkan. Ya, ada olahraga yang menjadi olahraga yang disyariatkan, dianjurkan di dalam syariat. Dalilnya, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'idhu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, dan siapkanlah untuk melawan mereka al-quwwah. Dan al-quwwah yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul adalah ar-ramy, seni menembak. Seni menembakkan senjata, skill menembakkan senjata, ar-ramy. Ini kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi, ya, mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Ya, lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dibanding mukmin yang lemah. Ya, sebab masing-masing memiliki keutamaan. Tetapi mukmin yang kuat, orang beriman yang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dibanding yang sakit-sakitan, baru kena angin sedikit langsung demam, ya, tidak kuat lari. Ya, jangankan lari, jalan saja ngos-ngosan. Bagaimana berjihad? Kita dulu info sekalian. Ya, di studio itu ada latihan bela diri dan itu terdaftar. Itu ada info kita Yolan wushu. Itu kalau kita berdiri saja kelihatan lembek, ya kita dari belakang. Bagaimana mau? Jangankan ini, mungkin salat subuh saja ini ngos-ngosan kalau begini cara berdiri. Ya, itu, iya. Dan memang itu aib sebenarnya. Ya, dan seorang muslim itu, seorang mukmin itu, ya, harus, ya, kuat fisiknya. Ya, kuat fisiknya. Kalau tidak kuat berkelahi di mana, jangan sakit-sakitan. Ya, jangan sakit-sakitan. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan itu tadi. Ya, makanya ada beberapa yang disyariatkan, ya, untuk ini. Ya, bahkan semua olahraga yang di dalamnya ada skill yang bisa membantu untuk berjihad, dan nanti akan kita sebutkan di sini, itu adalah, ya, satu hal yang disyariatkan untuk dilakukan untuk menjaga badan kita, menambah kekuatan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara olahraga ini ada yang kemudian diperlombakan dan boleh mendapatkan hadiah dan bahkan bisa taruhan di dalamnya. Ya, dan ini pembahasan yang kedua yang beliau sebutkan. Ini pembahasan beliau yang kedua yang beliau sebutkan. Boleh mengatakan pembahasan yang kedua, fima yajuzu fihi rahan min anwa'ir riyadah. Di antara jenis-jenis olahraga yang boleh seseorang melakukan taruhan, maksudnya ada uang dan ada hadiah di dalamnya. Ada uang dan ada hadiah di dalamnya. Beliau mengatakan tajuzul murahana. Ya, dibolehkan melakukan murahana, melakukan apa namanya?
apa tadi yang kita katakan? Taruhan, iya. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ulama di beberapa jenis olahraga. Apa itu kata beliau? Fi sibabil khayl, dalam pertandingan pacuan kuda, wal ibil atau onta, pacuan onta. Ya, itu pernah lihat onta lari? Ada yang mengatakan onta lebih kuat dibanding kuda kalau dia lari. Kalau saya belum pernah bandingkan, tapi ada yang mengatakan seperti itu. Dan kalau onta mengarung itu bahkan bisa menghancurkan mobil. Kalau onta mengarung itu, silahkan lihat di YouTube gitu. Ya, dan ini diperlombakan. Jadi kalau jangan nanti heran kenapa ada lomba pacuan onta. Jangan salah, onta itu adalah hewan yang sangat kuat. Dan di antara keutamaannya onta itu, salah satu di antara keutamaannya onta itu adalah hewan yang sangat kuat hafalannya kalau dia menghafal jalan. Ya. Kalau kita lihat kucing kanan, kalau kita buang itu kembali pulang, onta lebih kuat ininya dibanding kucing itu hafalannya ininya. Dan dia punya satu kelebihan itu mulutnya yang bisa menyimpan cadangan makanan. Bisa menyimpan cadangan makanan. Kata beliau diperbolehkan, tidak ada khilaf di kalangan ulama bolehnya melakukan taruhan di dalam pacuan kuda atau lomba balap onta ini, wa rimayah wa hiya al-mumadharah, dan panahan. Jadi ada 3. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, la sadaqa illa bi khaffin aw hafin aw nasrin. Tidak ada olahraga yang memperbolehkan taruhan di dalamnya. Boleh ada kumpul uang, lalu kemudian siapa yang menang boleh mendapatkan, itu yang kita maksud taruhannya. Dia bisa mendapatkannya. Kecuali 3 ini. Kecuali 3. Yang pertama khaf, pacuan onta, hafid, pacuan kuda, dan nasr, dan ar-rimayah, panahan dan panahan. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan 3 ini, bahwa tidak ada olahraga yang boleh diperlombakan yang ada hadiah uangnya atau hadiah yang lainnya yang di dalamnya ada taruhan, kecuali ketiga ini. Kecuali ketiga olahraga ini. Makanya beliau kemudian mengambil riwayat hadis ini lalu kemudian mengatakan olahraga selainnya tidak boleh ada taruhan, tidak boleh ada hadiah ketika memperlombakannya. Ya, tidak boleh ada hadiah ketika memperlombakannya. Sebagian ulama lagi mengkiaskan, ya ini tidak ada di situ. Sebagian ulama lagi mengkiaskan bahwa semua olahraga yang di dalamnya ada skill yang bisa membantu jihad. Ya, makanya mereka kemudian memasukkan yang beliau tidak masukkan. Kalau beliau tidak memasukkan bela diri, gulat, itu beliau masukkan. Beliau tidak masukkan. Tidak boleh ada hadiah di dalam pertandingan gulat. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak. Yang ada skill-skill yang bisa membantu jihad seperti bela diri. Ya, kalau ada perlombaan sparring 1 lawan 1, yang menang boleh mendapatkan hadiah. Boleh ada uang di dalamnya. Iya. Apalagi selain bela diri? Menembak. Iya. Kalau beliau hanya masukkan panahan saja. Iya. Kalau ulama lain mengatakan tidak. Sekarang zamannya modern, menembak dan yang sebesarnya misalnya. Kalau ada lomba perakit bom misalnya, cara melempar gerahan misalnya, itu juga boleh. Ya, boleh ada seperti menyelam, berenang dan semacamnya, itu dibutuhkan. Di peranan air misalnya itu dibutuhkan. Makanya juga diperbolehkan. Seperti itu adanya uang di dalamnya dan ada hadiahnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau beliau itu tidak masukkan, beliau mengatakan di sini tidak boleh ada taruhan di dalam musabaqah bergulat, sibahah, ya tidak boleh ada di renang, lomba renang, al-jari, lomba lari juga tidak boleh. Ya, baik itu lari dengan kaki atau dengan mobil atau kendaraan yang lainnya. Ya, beliau juga mengatakan atau perlombaan mengangkat berat misalnya, angkat besi, itu juga tidak diperbolehkan.
apalagi perlombaan hewan-hewan yang lain, yang keledai, lomba merpati, burung gagak dan seterusnya, lomba lari kura-kura, ya, itu lomba lari kelinci, itu kan ada yang seperti itu. Itu tidak boleh ada taruhan di dalamnya. Yang boleh ada hanya itu. Nah, ulama yang lain mengatakan tidak. Yang ada skill-skill yang bisa membantu ini, itu diperbolehkan ada hadiahnya. Dan sebagian ulama juga lagi mengatakan diperbolehkan juga melakukan perlombaan dan ada hadiahnya, ada taruhannya di masalah-masalah perlombaan yang berkaitan dengan masalah-masalah ilmu. Lomba baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, hadits Rasulullah, lomba hafal matan dan seterusnya. Karena menuntut ilmu juga bagian dari jihad fisabilillah. Seperti itu. Makanya diperbolehkan juga ada hadiah-hadiah yang seperti itu. Nah, ini ringkasannya dari apa yang beliau sebutkan secara panjang lebar di poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dari mana hadiah didapatkan? Nah, ini penting. Nah, kalau tadi boleh, bagaimana cara menentukan hadiahnya itu? Bagaimana cara menentukan hadiahnya? Jadi yang pertama, hadiahnya dari pihak ketiga. Ini jelas boleh. Tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang ini. Dari pihak ketiga, dari pemerintah, yayasan, dari instansi yang lain, lembaga yang lain, dari pribadi-pribadi tertentu, misalnya muhsinin. Ya, dari pihak ketiga, bukan dari orang-orang yang berlomba. Ya, tidak boleh ada uang pendaftaran misalnya. Tidak boleh ada ini, tidak boleh. Jadi dari pihak ketiga, ini boleh, ini semua sepakat, tidak mengapa. Ini boleh dilakukan. Musabaqah tilawatul Quran, musabaqah menghafal Al-Quran, lomba panahan, lomba lari tadi yang kita sebutkan tadi itu, berkuda dan semacamnya. Kalau yang menyediakan hadiahnya adalah pihak ketiga, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh juga dari salah satu di antara dua orang yang berlomba. Satu di antara dua orang yang berlomba. Ada dua orang naik kuda. Dia kemudian mengatakan, ayo kita berlomba. Kalau kamu kalah saya kasih kamu uang 1 juta. Ya, kalau saya menang tidak ada masalah. Ya, kau tidak dapat apa-apa. Saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kau menang, kamu dapat. Itu tidak mengapa. Ini juga tidak mengapa. Ya. Ini juga tidak mengapa. Kalau ada orang yang ngomong, ayo sparring. Kalau kamu kalahkan saya misalnya, dapat 5 juta. Itu tidak mengapa. Tapi tidak boleh diakali. Tidak boleh diakali ya. Kita mau panahan, ya hari ini saya dulu yang bilang begitu. Ya, kalau saya kalahkan kamu dapat uang. Kalau kamu kalahkan saya, kamu dapat uang 1 juta. Besoknya kamu lagi yang bilang. Tidak boleh seperti itu, namanya gila, diakal-akali. Itu namanya diakal-akali. Jadi ini spontan terjadi, itu tidak mengapa. Taruhan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari orang-orang yang berlomba, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, kebanyakan ulama tidak memperbolehkannya. Dan ada beberapa yang memperbolehkannya dengan catatan ada muhallil. Ada peserta lain yang ikut berlomba, yang dia hanya mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Apa maksudnya? Dia tidak menyetorkan uang untuk dikumpulkan menjadi hadiah, tapi dia bisa dapatkan hadiahnya kalau dia menang. Ada orang lain yang ikut. Jadi bukan cuma kita berdua yang bertanding. Itu namanya muhallil. Karena kalau 2 orang saja itu betul-betul taruhan hanya untuk mendapatkan. Ya, kalau saya tidak rugi, saya yang untung. Begitu juga yang dia lawan. Ya, saya bayar. Ya, kalau saya menang, saya untung. Kalau saya tidak menang, saya rugi. Kalau hanya berdua seperti itu sama seperti kimar, kata para ulama. Itu sama seperti orang yang berjudi, 2 orang yang berjudi. Tapi kalau sudah 3 ini, ada 4 atau 5 dan seterusnya, ya maka ini memang jelas-jelas perlombaan yang memang tujuannya tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi memang tujuannya untuk itu tadi, untuk melatih skill-skill di dalam berjihad, untuk menyiapkan badan, menguatkan jasmani tubuh kita untuk
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah hadiah. Kemudian bagaimana tata cara perlombaannya itu beliau sebutkan, dan sebenarnya tidak perlu kita didik dengan masalah ini. Ya, harus memilih misalnya apa yang diperlombakan. Ya, kuda tidak boleh dicampur dengan onta. Jangan sampai satu mengendarai onta, satu mengendarai kuda, itu tidak adil namanya. Ini beliau sebutkan semua. Ini beliau sebutkan semua. Menentukan garis mulainya dan garis finishnya. Ini beliau sebutkan semuanya. Ada tingkatan-tingkatan pemenangnya. Ada beliau sebutkan, silakan baca sendiri yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, seperti misalnya kalau yang memanah kata beliau, antakuna baina man yumsinu dari maya. Jadi perlombaan itu diikuti oleh orang-orang yang memang pintar memanah. Ya, pintar menembak, jangan ikutkan orang yang tidak pintar menembak. Jangan sampai salah tembak pas perlombaan. Itu maksudnya. Jangan sampai salah ini. Jangan sampai pas dia mau menembak, ya terjatuh di pistolnya, ada orang di sampingnya, kan enggak seperti itu. Orang yang memanah juga seperti itu. Jadi harus orang yang pintar. Ini beliau sebutkan semua. Silakan dibaca. Iya. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan di sini, tentang apa-apa yang diperbolehkan musabaqah di Iran wala ghairi, yang bolehkan taruhan atau tidak boleh taruhan. Tetapi pembahasannya sedikit berluas, ya, tidak seperti yang kita boleh sebutkan tadi. Tapi di sini boleh sebutkan beberapa jenis permainan yang tidak diperbolehkan. Boleh mengatakan tidak boleh ada perlombaan di dalam permainan yang sebenarnya hanyalah sebatas permainan saja di zaman kita sekarang ini. Seperti misalnya permainan domino, ini boleh sebutkan sih. Domino, atau permainan kartu atau yang semisalnya, atau yang semisalnya. Kemudian boleh mengatakan secara khusus di sini boleh sebutkan wa tajlisu batu qaratil qadam, dan tidak mengapa main bola. Tidak mengapa main bola dengan syarat. Ada syarat-syarat yang boleh sebutkan. Yang pertama, kata beliau, kita main bola itu niatnya untuk menjaga fisik kita, badan kita. Jangan hanya sekedar bermain saja. Tapi ada niat untuk menjaga fisik kita supaya bisa sehat. Sehat ketika kita beribadah, dan sehat mungkin ketika kita nantinya ada panggilan jihad yang datang. Dan ketika kita bermain tidak boleh menyingkap aurat paha, kata beliau. Ini penting bagi laki-laki. Auratnya laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Dan ini berlaku sebenarnya di olahraga yang mubah yang lainnya, main bulu tangkis, main tenis, yang kita niatkan misalnya untuk untuk menyehatkan badan, naik sepeda. Ingat, kalau naik sepeda jangan terlalu pendek celananya, karena auratnya laki-laki itu sampai lutut. Artinya sampai lutut, masuk tidak lutut? Tidak. Tidak. Ada yang tidak memasukkan, ada yang memasukkan. Intinya jangan sampai kelihatan paha. Jangan sampai kelihatan pahanya. Dan ini yang penting juga, la tu'akhkhar la shalawat. Tidak menjadikan salat-salat kita menjadi tertunda. Tidak menjadikan salat-salat kita menjadi tertunda. Pada main bola silahkan dari pagi sampai siang. Tetapi kalau sudah masuk waktu zuhur, berhenti dan kemudian bersegera untuk salat. Begitu juga permainan yang lainnya. Jangan sampai menjadikan kita terlambat untuk salat. Tidak juga, tidak boleh ada perkataan-perkataan yang baik di dalamnya, seperti mengejek-ngejek. Ada pembulian, kalau pertama si kawan nah cucu ini, ini, itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Boleh mengatakan tidak boleh yang seperti miksabin, wasyatmin, wama ila dzalik, dan hal-hal yang serupa dengan hal itu. Nah, kemudian boleh juga mengatakan tadi yang tadi kita sebutkan, diperbolehkan bagi siapapun yang ingin berdonasi, yang ingin misalnya menyiapkan hadiah, mengatakan
siapa yang menghafal juz sekian dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ini. Ya, kalau dia umumkan itu tidak menghafal, ya siapa yang menghafal hadis-hadis Rasulullah di buku ini, di bab ini, dia akan mendapatkan ini atau yang sebesarnya. Ya, kata-kata beliau, menjaga masalah-masalah ilmu itu juga diperlukan untuk umat ini. Ya, untuk umat ini. Dan siapa yang menjadi pemenang, kata beliau, ya dia boleh mengambil hadiahnya atau tidak mengambil hadiahnya. Dan bagi yang sudah mengumumkan dia akan memberikan hadiah, wajib baginya untuk memberikan kepada yang sudah menang di dalam perlombaan itu. Nah, ini pun sekalian yang berkaitan dengan bab jihad ini. Ya, dan ada tambahan penjelasan tentang olahraga yang menjadi penunjang ya kesehatan tubuh kita, sehingga dengannya nantinya kita bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kalau belum ada surat jihad, minimal bisa menjihadkan badan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, ya seperti yang kita katakan tadi, sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-mu'min al-qawi, ya seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih Allah Subhanahu wa taala dibanding mukmin yang lemah, dibanding orang-orang yang lemah fisiknya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, kalau ada yang mau diperjelas silakan. Dan sampai di sini selesai pembahasan kita tentang bab jihad dan yang berkaitan dengannya. Insyaallah pada pertemuan yang lalu kita akan bahas tentang al-buyut, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Setelah jual beli ini ada bab nikah, bab yang ditunggu oleh banyak ikhwan dan yang semacamnya. Kita juga sampai sini. Baik, Pak Musakir. Ada pertanyaan dia. Iya. Ada pertanyaan di live kita. Afwan Ustaz mau bertanya, bolehkah jika wanita pergi bersepeda karena sekarang lagi musim bersepeda? Dan seperti kita ketahui fitrahnya wanita harusnya tinggal di rumah, tapi demi kesehatan banyak wanita bercadar keluar bersepeda. Jadi sebenarnya hukumnya sama seperti kalau wanita mau keluar rumah karena ada hajatnya, sama hukumnya. Jadi kalau dia boleh karena ada hajatnya, maka hukumnya juga bersepeda seperti itu boleh kalau memang ada hajatnya, dengan catatan dia keluar terbebas dari fitnah. Ini yang pertama, terbebas dari fitnah. Apalagi kalau bersepeda dengan suaminya misalnya, itu juga tidak mengapa. Ya, jangankan bersepeda, itu Rasulullah dengan Aisyah itu pernah berlari bersama dengan istrinya. Itu tidak mengapa. Jadi kalau dia mau jalan bersama dengan suaminya. Tapi kalau misalnya akal-akal yang belum menikah, ya ujung jilbabnya fitnah misalnya, lebih baik, ya dia olahraga di rumah. Meskipun kita katakan tidak mengapa kalau dia misalnya sekali-kali ingin keluar bersepeda, dengan catatan itu tadi dia terjaga dengan sampai menimbulkan fitnah bagi laki-laki dan bagi orang-orang yang melihatnya. Bagaimana Ustaz kalau kita dulu bulu tangkis, ada perjanjian kalau menang orang yang bayar dulunya, kalau kalah kita yang bayar. Jadi ini tadi kaidahnya tadi itu. Jadi tidak boleh janjian seperti itu. Ya, dan bulu tangkis ini tidak masuk skill apa namanya? Tidak masuk skill berjihad. Jadi kalau kita ambil tadi ini itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau bagusnya itu kumpul-kumpul uang saja. Bayar bersama. Iya. Kalau begitu kan hukumnya itu kan itu tidak diperbolehkan. Judi. Itu sebaiknya masuk judi. Iya, itu bisa masuk di situ. Jadi sebaiknya jangan dihindari. Jadi kalau mau aman, itu kumpul-kumpul uang bayar. Jadi lebih bagus dengan bayar bersama. Iya. Apa juga untungnya itu kalau kalah? Masih nyawa kita yang terlek-lek kasih tangkap aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa masuk ke itu tadi. Kalau kita baca tadi penjelasan ulama tadi itu bisa masuk ke kimat itu. Iya, seperti itu. Ya. Jadi amannya itu supaya tidak ada lagi bata-bata, tidak ada lagi keraguan. Bata-bata itu bahasa Bugis sebagai penonton, siapa tahu ada orang yang Bugis.
Ya, siapa tahu supaya tidak lagi gangguan, sebaiknya kumpul uang lalu kemudian bayar. Bagaimana itu Ustaz? Kalau kita pergi naik sepeda, Ya. ada uang pendaftaran, Iya. kalau ada dia, Itu juga tidak diperbolehkan. Itu juga tidak diperbolehkan kalau kita mengambil kaidah itu tadi, la sabaqa illa bi taraf itu tadi. Ada Ustaz, kalau pergi sepeda itu biasa ada mesti bungkus, Ada nasinya, ada apanya? kue-kuenya, ada nasi. Kalau dikasih sekedar itu tidak masalah sebenarnya, dan itu tidak masuk hadiah, itu masuk di tabarruk misalnya. Nah masih itu uang daftar itu kan punya kayak beli nasi, anggap beli nasi gitu. Kalau sekedar untuk uang konsumsi iya, tidak masalah. Tapi kalau untuk dikumpulkan dan untuk dijadikan hadiah, modal hadiah itu tidak diperbolehkan. meskipun kita tidak ambil hadiah. Iya. Itu kisahnya di sepeda, tidak dilarang juga itu. Jadi kan biasanya sudah banyak sponsor biasa kalau Iya. itu. Kalau tidak mau bayar, Ustaz. Kalau tidak mau bayar, tapi ada hadiahnya nanti dikasih kalau mana. Hadiah ketiga saja itu. Jangan, dia perhatikan kawan. Apa tadi kaidahnya? Hadiah Mana? yang ketiga. Iya. Apa tadi dia dari pihak ketiga? Dan dalam jenis olahraga yang tadi kita sebutkan itu diperbolehkan. Yang selainnya itu tidak diperbolehkan. Ya, kan masuk sepeda. Ya, berarti Tanya. termasuk yang dilarang sebenarnya itu kumpul-kumpul undian yang banyak di yang banyak di televisi itu kan hukumnya khimar itu. Kita kirim misalnya daftar baru kemudian diundi lalu kemudian menang. Ya, jadi kalau kita tidak menang itu hilang pulsa kita. Ya, itu masuk juga, itu tidak diperbolehkan. Bagaimana itu caranya Ustaz? Kalau seumpama kita menabung di bank, Ya, ada undiannya, ya. baru kita menang, apa diambil ini atau bagaimana? Ya, kalau kehati-hatian sebenarnya itu tidak diambil. Ada apa karena jual tuh banyak. Iya, aku tenang ini karena undian besok mau beli. Ada buka. Halal rupiah. Iya, kalau ada hadiah. Dapat lagi kan? Dapat ngasih. Apalagi kalau tujuan untuk menabung, salah satu di antaranya untuk mengejar itu. Tidak ada tujuan. Iya, kalau Bagaimana kalau dia bisa kalau disumbangkan ke nah itu sebenarnya ulama mengatakan itu tidak mengapa, sama seperti bunganya bang, bunganya bang. Itu sebagai ulama yang tidak semua ulama, sebagai ulama mengatakan daripada tinggal di sana dan dimanfaatkan untuk perputaran uang ribawi lagi, jadi sebaik tidak mengapa diambil dan kemudian disedekahkan ke tempat-tempat yang layak untuk mendapatkan sumbangan yang seperti itu, pembangunan jalan, pembangunan toilet dan semacamnya. Jadi sebagian orang mengatakan itu. Ya, saya sendiri tanya beberapa dosen, saya sebagian ada yang mengatakan tidak usah diambil, insya Allah dapat rezeki yang lain. Sebagian dosen saya juga dulu bilang ambil, karena kalau tidak diambil itu akan tinggal terus di situ dan akan berputar uang itu untuk memajukan lembaga-lembaga ribawi. Karena tidak bisa itu kalau sudah kita ya dapat Tidak bisa dialihkan di bulan tidak bisa. Iya, seperti itu. Jadi kalau mau ambil lalu kemudian disedekahkan. Ya. Ustaz, kalau sumpah itu bunga apa? Ada bunga uang kita di bank. Ada bunganya. Dan kalau di bawah 10 juta itu mungkin tidak cukup 10.000 per bulan. Iya. Bunganya. Sedangkan itu kita tidak pernah perhatikan. Itu Harusnya diperhatikan. Atau harus tahu uangnya, jangan sampai bercampur. Meskipun riba itu sedikit banyaknya, mau dia sedikit mau dia banyak itu tetap tidak boleh. permulanya juga kita mana uang kita semuanya Yang terpotong. karena dipotong habis. Tapi tetap ada hubungannya kalau ini. Kalau tidak, jadi kalau yang seperti itu harusnya dipisahkan dari harta kita. Dipisahkan dari harta kita biar jelas ini. Jangan untuk mau kasih makan istri dan anak-anak antum. Ini dari hasil yang jelas-jelas ini dari pekerjaan antum dan ini dari hubungan misalnya. Yang tadi kita katakan ulama kita ada yang mengatakan silakan diambil lalu kemudian disedekahkan. Tidak ada yang mengatakan silakan ambil kasih makan istri dan anak-anak. Tidak ada yang mengatakan itu. Boleh jadi saja kita kalau dikumpulkan saya misalnya tadi 10.000 dikumpulkan saja itu baru segera Pak untuk 5 bulan atau 6 bulan Baru tidak mengapa dilebihkan kalau misalnya kita tidak tahu.
Ya gitu. Tinggal saya 10.000 seumpam satu bulan. Ada nanti di pembahasan jual beli. Ada ya di pembahasan muamalah juga yang berkaitan dengan masalah riba, nanti kita bahas masalahnya. Anastas, masalah mencatur kan salah satu catur itu permainan catur itu adalah teknik perang. Apakah itu diperbolehkan? Tidak. Kalau untuk catur itu sebagai ulama ada yang memakruhkan memakruhkannya karena ada nas yang melarang kita untuk melakukannya. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Seperti itu bukan setan perang itu. Udah perang tidak mungkin melompat model. Tidak mungkin. Ya, saya tahu kok itu. Bahkan supaya ulama mengatakan dia. Aku dia sampai ada yang bahkan mengatakan Arab, ada yang mengatakan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masalah pencampur tadi. Masalah pencampur kan ada biasa itu Ustaz bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3 melompat. Bisa itu kayak nomor 3 saya sepasang 10.000. Tidak, itu lain, itu taruhan judi itu. Tidak, yang dimaksud ini orang yang berlomba lalu kemudian mendapatkan hadiah. Itu pasal sama aja celah. itu bukan, itu judi itu. Yang dimaksud taruhan di sini orang yang berlomba itu boleh. Bukan orang yang menonton lalu kemudian mengatakan saya nomor 1. Kalau menang silahkan bayar. Baca lah kawan. Bukan itu yang dimaksud. Kalau ada mancing, mancing, itu tadi kaidahnya. Dia masuk skill yang bantu jihad atau tidak. Iya. Bahkan kalau beliau ini mengatakan tidak cuma 3 itu tadi. Ya, sebagian ulama mengatakan bisa dikiaskan ke beberapa olahraga yang bisa menunjang jihad. Itu tadi. Nah, selebihnya tidak. Boleh dilakukan memancing boleh, tetapi tidak ada taruhan-taruhannya, tidak ada hadiah-hadiahnya. Silakan memancing saja. Seperti itu. Olahraga misalnya sepak bola, tenis meja dan semacamnya, itu silakan. Ya, tetapi jangan sampai ada taruhan dan hadiah-hadiahnya. Seperti itu. Tinju bebas kayaknya COVID-19. Kayak MMA dan semacamnya. Itu yang ada yang ikut Ustaz itu kayak apa COVID-19 begitu. Iya. Nah itu tadi kalau kita pegang pendapat ulama yang lain tadi mengatakan semua yang ada skill jihadnya itu tadi bela diri dan semacamnya maka itu diperbolehkan. Ini olahraga yang melukai wajah. Nah itu lain persoalannya. Ini kita berbicara jenis olahraganya. Ya kita tidak berbicara bagaimana mereka di dalam melakukan itu lain lagi. Itu lain lagi kalau dalam dalam pertandingan yang seperti itu ada pelarangan, tidak boleh melukai wajah dan seterusnya, tidak boleh memukul wajah dan seterusnya. Ya, atau luka-luka yang bisa menyebabkan cedera yang fatal. Ya, makanya misalnya bela diri itu berbulan atau yang semacamnya itu ada yang jelas-jelas dan ada pelindungnya, itu tidak mengapa. Ya, tetapi kalau sampai yang berdarah-darah itu, nah ini perlu ditanyakan lebih ulang ke ulama-ulama kita pakai itu diperbolehkan. Kalau saya pribadi lihat itu tidak boleh. Ya, berdasarkan pelarangan itu tidak boleh memukul wajah dan seterusnya. Dan seterusnya Allah silakan tanyakan ke ustaz yang lain. Kalau anda pribadi lihat itu tidak boleh. Yang bela diri yang boleh di ini itu yang memang jelas-jelas itu dijaga itu ininya, targetnya tidak boleh kena kepala. Dan ada pelindungnya, ada pelindungnya. Jangan sampai belum pergi berjihad sudah meninggal. Ya, tujuan olahraga itu untuk menagih itu, untuk menguatkan badan kita, untuk kalau sewaktu-waktu ada panggilan berjihad maka kemudian kita siap sedia. Ya, siap dari sisi fisik seperti itu. Dan seperti yang beliau sampaikan tadi. Ya, tujuan olahraga ini sekali lagi tujuan untuk itu bukan untuk mencari keterangan, mengumpulkan uang. Ya, karena beliau salah satu di antara alasan yang beliau sebutkan kenapa hanya dibatasi 3 itu, ya itu tadi beliau mengatakan bahwa karena boleh jadi nantinya olahraga ini justru menjadi mata pencaharian. Ya, dan itu terjadi sebenarnya sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Dan kalau jadi mata pencaharian bergeser niatnya itu tadi.
dari yang niat awalnya untuk menguatkan badan, untuk mempersiapkan jihad, jadi untuk mencari uang, karena dia jadikan sebagai profesi, dan itu tidak diperbolehkan. Bukan itu tujuan yang tadinya mau dicapai dari olahraga ini. Tadi kita katakan olahraga itu disyariatkan, apa dalilnya? Wa itu lahum mastata'tum min quwwah, ya, untuk menyiapkan kekuatan, bukan untuk mengumpulkan uang dengan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Itu yang beliau jelaskan di dalam bukunya. Kenapa beliau hanya membatasi sebanyak 3 olahraga itu tadi. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan sampai sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa yang benar datang dari Allah dan yang belum datangnya dari pribadi kami yang lama dan yang banyak beristighfar di dalamnya. Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.